Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi atau Gaddafi adalah seorang tokoh revolusi dan politikus asal Libya. Ia memimpin negara bagian Afrika Utara Arab Libya selama 4 dekade atau 42 tahun, mulai dari tahun 1969 hingga 2011. Tahun 1951, Libya mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara kerajaan yang dipimpin oleh Raja Idris. Kekayaan dari hasil minyak bumi membuat Libya menjadi salah satu negara terkaya. Namun, kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh keluarga kerajaan Raja Idris yang pro-Barat. 1 September 1969, kelompok revolusioner Gaddafi berhasil mengkudeta Raja Inggris dan merubah sistem pemerintahan monarki menjadi republik yang diperintah oleh Dewan Komando Revolusioner. Karena keberhasilannya memimpin revolusi, Gaddafi yang masih berusia 27 tahun diangkat menjadi Presiden Arab Libya. Di awal kepemimpinan pendiri pusat gerakan perwira merdeka ini, ia mendirikan Bank Sentral Libya, mengubah alat tukar Libya menjadi dinar emas, mengambil alih aset asing, mencabut izin markas militer dan menutup pangkalan militer Amerika dan Inggris di Libya, mencabut izin perusahaan minyak asing dan mendirikan perusahaan minyak sendiri, serta mengusir orang-orang Italia dan Libya keturunan Yahudi dari tanah Libya. Gaddafi dikenal sebagai pemimpin anti-Barat dan menolak kolonialisme. Ia disebut sebagai pembangkang terhadap dunia Barat. Ia memperkuat hubungannya dengan pemerintahan nasional Arab. Ia turut memperjuangkan penyatuan negara-negara Arab meskipun tak membuahkan hasil. Ia membantu perjuangan Palestina dan secara terang-terangan menentang Israel. Negara asing menganggapnya sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Ia bahkan melakukan transaksi penjualan minyak dengan dinar emas. Seperti halnya Soekarno yang pada masa itu juga menginginkan rupiah hanya bisa ditukar dengan emas. Namun hal itu tidak terlaksana karena CIA berhasil menggulingkannya. Bahkan Indonesia sendiri pernah dikeluarkan dari IMF atau Dana Moneter Internasional yang bermarkas di Washington DC. Namun setelah berhasil melengsarkan Soekarno, Indonesia kembali disambut oleh IMF. Seperti yang kita ketahui, seluruh media asing selalu memberitakan kejelekan-kejelekan terhadap pemimpin-pemimpin Islam yang mereka benci. Bukan hanya Gaddafi, Soekarno dan Saddam Hussein juga pernah menjadi korban propaganda asing agar mereka dengan mudah melengsarkan sang pemimpin dengan bantuan rakyatnya sendiri. Mereka bahkan menuduh Gaddafi telah membunuh orang Islam yang tak sepaham dengannya dan memperkaos warga sipil, namun hal tersebut tak bisa dibuktikan. Meskipun menjalankan kepemimpinannya secara otoriter, namun ia berhasil mensejahterakan rakyatnya. Ia tak mempunyai hutang luar negeri, dan rakyatnya menerima bagian dari penjualan minyak bumi yang langsung ditransferkan ke rekening mereka masing-masing. Ia menganggap dirinya sebagai petarung untuk kepentingan rakyatnya dan menjadikan Libya sebagai negara yang mandiri. Inilah kebijakan-kebijakan yang berlaku sejak kepemimpinan Gaddafi. Membebaskan biaya listrik, tidak ada pinjaman berbunga, mendapat bantuan biaya pernikahan, membebaskan biaya pendidikan, memberi gaji dan membiayai mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri, memberikan gaji bagi sarjana yang belum mendapatkan kerja sesuai profesi sampai mereka menemukan pekerjaan, membebaskan biaya kesehatan, membiayai pasien yang harus dioperasi di luar negeri, memberikan biaya melahirkan dan tunjangan bagi sang bayi, memberikan rumah gratis pada rakyatnya karena itu menjadi hak rakyat, memberikan rumah, lahan pertanian, dan kebutuhan bertani bagi petani yang ingin memulai usahanya dan itu mereka dapatkan secara gratis. Membangun proyek irigasi terbesar di dunia untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh rakyatnya.
Jika ingin membeli mobil, pemerintah akan memberi subsidi sebanyak 50% dari harga total. Harga BBM yang sangat murah bagi rakyatnya yaitu $0,14 per liter. Selain itu juga, ia mengubah undang-undang Libya menjadi hukum syariah Islam, menciptakan sistem keuangan Afrika untuk menggantikan mata uang Prancis, mengubah kalender dari Masehi ke Hijriah, dimulai dari hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengharamkan minuman keras dan perjudian. Tahun 1977 hingga 2011, ia memperjuangkan nasionalisme dan sosialisme Arab yang kemudian mengikuti ideologinya sendiri yang disebut teori internasional ketiga. Lahir di Kash Abu Hadi, Libya, Juni 1942, berpangkat kolonel, lulus militer di tahun 1965. Tahun 1966 mengikuti pelatihan di Britania Raya, mengikuti kursus bahasa Inggris dan instruktur perhubungan infanteri dengan gelar sarjana geofisika dari salah satu universitas di Washington DC, Amerika Serikat, tapi ia tak mengambil ijazahnya. Beliau adalah putra dari pasangan Abu Meniar dan Aisyah, berasal dari keluarga miskin. Sang ayah adalah seorang pengembala kambing sebelum Gaddafi masuk sekolah dasar. Ia memiliki 2 orang istri dan 8 anak yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Ia bersama keluarganya lebih memilih tinggal di tenda daripada di istana. Meninggal 20 Oktober 2011, propaganda Amerika berhasil menghancurkan Gaddafi. Ia meninggal secara tragis di tangan rakyatnya yang anti Gaddafi dengan bantuan NATO. Setelah tertembak, ia sempat dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Namun sayang, nyawanya tak sempat tertolong. Sejak meninggalnya Gaddafi, Libya menjadi sistem pemerintahan sementara hingga saat ini. Tanpa pemimpin, keadaan Libya menjadi memburuk. Minyak bumi diperebutkan perusahaan asing dan kekacauan di mana-mana. Pada akhirnya, para pemberontak menyesali dengan apa yang telah mereka perbuat. أمريكا هي اللي سبب الفوضى اللي في ليبيا. طيحت قدافي ما درس بعدين خلتنا فوضى حرب في بعضنا. قدافي نو أمريكا تو هذول كلهم. Now you would take Gaddafi back? أنا قتلت في جبهة زندان وفي جبهة بن وليد ضد قدافي. ناو كان في قدافي أنا في قاتل مع قدافي. Media Barat menjadikannya sebagai pemimpin diktator yang mati secara hina di tangan para pemberontak rakyatnya sendiri. Tapi di mata rakyat Afrika dan dunia Islam, Gaddafi adalah pemimpin pembela Islam yang berhasil membangun negaranya secara mandiri dan mensejahterakan rakyatnya.